Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Sihatul Akhwa selaku Kepala Sekolah SMK Tunas Pendidikan, yang terhormat Bapak Ibu SMK para hadirin, wali anak-anak SLB Tunas Pendidikan, mengucapkan kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara Untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua penyuluhan stimulus anak, acara yang ketiga penyuluhan dukungan keluarga, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Langsung saja mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni penyuluhan stimulus anak yang akan disampaikan oleh rekan saya Wilda. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu wali murid sudah datang penyuluhan pagi hari ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang stimulus anak. di sini ibu-ibu sudah ada yang tahu tentang stimulus anak? Belum ya? Nah, stimulus anak ini yaitu merangsang penglihatan, pendengaran, peragaan, berbicara pada anak. Nah, tujuannya untuk stimulus anak ini untuk penguat dalam tumbuh kembang anak. Nah, macam-macamnya. Next. Macam-macam dari stimulus anak ini, yang pertama adalah stimulus taktil. Stimulus taktil ini yaitu dalam sentuhan dan peragaan, atau di dalam stimulus ini ada motorik dan juga tentang emosional anak. Nah, untuk memberikan pelajaran pada anak tentang motoriknya, bisa saja contohnya dengan cara sentuhan, seperti biasanya kan anak baru bisa menyentuh air ataupun pasir, kemudian tekstur jelly seperti itu untuk melatih stimulus pada motoriknya. Untuk emosionalnya biasanya itu anak yang emosionalnya ini anak yang biasanya emosi kan. Nah, itu cara kita untuk melatih stimulus emosi ini dengan cara kita sentuh, kita berikan perhatian yang baik agar anak ini bisa mengontrol emosinya dengan baik. Untuk berikutnya, next. Stimulus verbal. Nah, stimulus verbal ini tentang bahasa. Kita memberikan penjelasan kepada anak itu dengan penjelasan yang jelas, dengan bahasa yang jelas. Maksud dari bahasa ini dengan satu bahasa agar anak ini tidak bingung dengan cara mencerna penjelasan dari kita. Biasanya stimulus verbal anak yang baik itu biasanya anak akan banyak cerita, mengandai-andai imajinasinya tinggi, kemudian suka bertanya saat kita melakukan apa, dia suka bertanya kepada kita. Nah, untuk stimulus sosial ini juga sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Stimulus sosial ini biasanya diperoleh pada lingkungan. Jadi kita memberikan anak kita sosialisasi kepada tetangga atau lingkungan sekitar dengan teman-temannya, bermain bersama. Jadi anak ini tidak menjadi anak yang individualis atau egois. Jadi kita memberikan stimulus sosial ini. Nah, langkah melatih stimulus anak
dengan cara berkomunikasi dengan bahasa yang verbal dan visual. Nah, maksudnya ini kita memberikan bahasa yang jelas dan satu bahasa agar anak ini tidak bingung mencerna penjelasan dari kita. Kemudian yang kedua, memantau terus kesehatan mental dan fisik anak. Jadi kita juga harus memeriksakan secara rutin apa ini, ada keluhan apa anak saya ini. Nah, kemudian selanjutnya berkolaborasi dan berkomunikasi rutin dengan guru atau sekolah. Ini bisa dikolaborasikan kepada sekolah di mana anaknya di sekolah seperti itu. Kemudian melibatkan anak dalam pekerjaan rumah, mungkin bisa ibu ajak membantu dalam membersihkan rumah, masak atau mencuci piring. Nah, itu saja materi dari stimulus anak ini. Soalnya materi selanjutnya akan disampaikan dengan Mbak Ninda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Saudari Wilda atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yakni penyuluhan dukungan keluarga yang akan disampaikan oleh Saudari Wilda. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Linda Dariska Anjari, bisa dipanggil Linda. Hari ini saya akan membawakan materi tentang dukungan keluarga pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak yaitu lingkungan orang tua. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Nah, orang tua sendiri ini sangat berperan penting pada perkembangan anak. Dilihat dari pola asuh yang diberikan orang tua pada anak. Perkembangan anak sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya melalui sosialisasi. Anak disosialisasikan dibantu oleh orang tua, keluarga, lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar yang berada pada sekitar anak. Lalu mengapa penting sekali dukungan keluarga itu diberikan kepada anak? Karena sangat berpengaruh sekali ya dengan perkembangan anak. Yang pertama, jika dukungan keluarga pada anak itu baik, maka perkembangan anak juga stabil. Nah, sedangkan jika dukungan keluarga juga kurang baik, maka perkembangan anak juga kurang stabil sehingga anak dapat mengalami hambatan yang dapat mengganggu psikologis anak. Ini ada 5 dimensi dukungan keluarga pada anak. Yang pertama ada dukungan informasional, yaitu merupakan dukungan keluarga yang berupa memberikan nasihat, pemberian saran pada anak, memberitahu anak yang mana yang benar, mana yang salah, dan memberikan keterampilan pada anak. Lalu yang kedua ada dukungan penghargaan. Ini merupakan fungsi dukungan keluarga pada anak yang berupa memberikan ungkapan penghargaan pada anak, memberi dorongan maju pada anak, dan memberi perhatian pada anak. Lalu yang ketiga ada dukungan instrumental, yaitu berupa memberikan bantuan secara langsung seperti memberi, menolong, dan membantu menyelesaikan masalah pada anak. Lalu selanjutnya ada dukungan emosional, yaitu berupa ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian pada anak. Dan yang terakhir ada dukungan sosial, yaitu dukungan keluarga dengan cara menghabiskan waktu luang dengan anak dengan cara seperti bercengkrama atau anaknya diajak rekreasi. Lalu ada penanganan dan pelayanan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, ini peranan kita sebagai orang tua. Yang pertama sebagai pendamping utama, yaitu orang tua sebagai pendamping utama yang menangani tentang penanganan dan pendidikan anak. Lalu yang kedua sebagai advokat, yaitu sebagai orang tua yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekurangan anak masing-masing. Lalu yang ketiga sebagai sumber, yaitu sebagai sumber data yang lengkap dan benar mengenai dari anak dalam memberikan perlakuan pada anak.
kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima sebagai diagnostisian, yaitu orang tua sebagai penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment di luar jam sekolah. Nah, ini sebisa mungkin kita sebagai orang tua juga bisa menangani anak kita di luar jam sekolah. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya pada hari ini, tentunya menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi yang sangat luar biasa yang memerlukan sikap positif dari orang tua. Memang tidaklah mudah menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Kita membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan sikap positif yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Peran orang tua sekaligus orang tua memang sangatlah penting dalam hal perkembangan anak, sehingga anak dapat mencapai kemampuan sesuai usia dan keterbatasannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas penyampaian materi dari Kak Indah. Acara yang keempat yakni sesi tanya jawab. Kami buka pertanyaan untuk ibu apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kami. Selamat pagi. Ini tadi tentang yang materi pertama apa ya tadi? Stimulus ya. Tadi kan ada stimulus taktil sama verbal, terus terakhir apa tadi? Sosial. Nah, yang saya tanyakan tentang stimulus verbal. Nah, kita sebagai orang tua itu biar konsisten itu gimana sih? Terima kasih. Mungkin bisa kita pakai bahasa Jawa saja. Jadi anak itu tidak merasa bingung dengan bahasa, pilih bahasa biasanya kan bingung kan anak itu. Jadi baiknya itu memang menggunakan satu bahasa. Kita harus konsisten dengan lingkungan, kita juga harus adaptasi menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau memang sekitarnya juga bahasa Jawa, sebaiknya kita juga harus pakai bahasa Jawa biar dia nggak bingung dengan pilihan bahasa.